Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua yang soleh dan solehah, yang cantik, yang ganteng. Sudah siap semuanya untuk kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam? Namun sebelumnya perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Asep Fathur Rahman. Kalian bisa baca nih yang di bawah nih, ya. Bapak Asep Fathur Rahman. Kalian bisa panggil Bapak dengan sebutan Bapak Asep atau Pak Asep. Kita akan bertemu di setiap hari Senin. Jadi kalian untuk kelas 1 jadwal pelajaran pendidikan agama Islam adalah setiap hari Senin, insya Allah. Jadi kita setiap hari Senin akan bertemu pada pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anakku semua, semangat ya. Hari ini kita belajar agama Islam. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada hari ini kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala cita-cita kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama kita memohon agar negara kita yang tercinta ini ya segera pulih normal seperti biasa, terbebas dari pandemi musibah ini ya, corona, biar cepat hilang dari negara kita, dan kita semuanya bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Jadi kalian nanti setiap harinya, setiap pembelajaran, setiap memulai pembelajaran, berdoa dengan doa ini ya. Sama kakak kelas kalian juga baca doanya, doa ini semuanya. Semuanya ikuti Bapak ya. Kita baca perlahan-lahan, jadi biar kalian nanti bisa hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah kita baca doa, nanti setiap pertemuannya ada pembiasaan ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya baca, ikuti Bapak ya. Allahumma'i. Allah bersama saya. Ulangi lagi. Allahumma'i. Allah bersama saya. Allahu naziri.
Allah melihat saya. Allahu syahidi. Allah menyaksikan saya. Allahu qaribun minni. Allah dekat dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama-sama surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak yakin pasti murid-murid Bapak pintar-pintar nih ya, sudah pada bisa ya. Surah Al-Fatihah, doa kedua orang tua, doa kebaikan dunia akhirat ya, pasti pada bisa semua. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita ada beberapa yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah buku paket agama Islam. Kalian Bapak dapat laporan dari ibu wali kelas kalian bahwa buku paketnya belum dibagikan ya. Ya, buku paketnya masih Bapak pesan ya. Sudah dipesan, nanti tinggal tunggu kapan sampainya. Nanti Bapak infokan, Bapak kabari, nanti biar segera dibagikan kepada kalian. Kalau sudah nanti dibagikan, tolong dijaga dan dirawat bukunya ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan segera bisa dibagikan bukunya. Kemudian juga kalian harus siapkan juz amma ya, harus punya juz amma nih. Biasanya ada yang warna merah, warna hijau, tapi biasanya warna merah ya. Buku juz amma yang ada terjemahnya. Atau kalau nggak ada juz amma, kalian bisa pakai Al-Quran ya. Al-Quran juz 30 yang terakhir, surah-surah pendek. Nanti kita ada beberapa materi membaca surah-surah pendek. Selain itu kalian juga harus siapkan buku tulis. Buku tulis ada 2 buku tulis ya. Jadi ini buku tulis ini khusus untuk pelajaran agama Islam. Yang pertama kalian siapkan buku tulis untuk tugas atau catatan ya. Nanti kalau ada tugas-tugas atau catatan-catatan yang yang perlu ditulis, kalian tulis di buku tugas ya. Yang kedua adalah buku tulis untuk PR
buku tulis untuk PR. Jadi buku tulis ini adalah buku tulis khusus untuk pelajaran agama Islam. Jadi jangan dicampur-campur dengan pelajaran yang lain atau pelajaran tema, jangan. Jadi khusus untuk pelajaran agama Islam, biar nanti nggak berserakan tugas-tugasnya atau catatan-catatannya, biar mudah dibaca-baca. Kemudian juga tentunya alat tulis, kalian harus siapkan alat tulisnya. Harus sudah punya alat tulisnya, baik itu pensilnya, penghapusnya, penggarisnya atau lain sebagainya. Jadi ini harus disiapkan semua. Jadi nanti kalau ada tugas atau ada apa, kalian sudah siap ya. Sudah siap, nggak nyari-nyari kemana-mana lagi. Sudah siap semuanya di meja belajar kalian atau di depan kalian sudah siap semuanya. Kemudian kita masuk ke materi pelajaran. Materi pelajaran yang pertama di kelas 1 ini, di semester 1 ya. Kita akan membahas tentang kasih sayang ya. Terutama kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Siapa itu Allah? Anak muslim dan muslimah harus tahu kita punya Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak membeda-bedakan siapa itu yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling kaya. Tidak, semuanya dikasihi oleh Allah, semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, apalagi Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan. Semuanya adalah ciptaan Allah. Untuk apa sih semuanya diciptakan? Ada matahari, bulan, langit, ada gunung-gunung. Apa sih manfaatnya? Itu adalah sebagai rasa kasih sayang dari Allah untuk kita, untuk manusia. Kita diberikan matahari untuk cahaya, kemudian diberikan buah-buahan, tanam-tanaman, gunung, segala macam. Itu adalah sebagai tanda bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya ya, tidak membeda-bedakan. Oke. Coba kalian perhatikan, amati dan ceritakan gambar berikut ini. Coba kalian lihat, di sini ada gambar apa? Di sini ada gambar apa? Ya. Kalian perhatikan, kalian amati, kemudian kalian ceritakan apa yang kalian lihat dari gambar ini. Sedang apain tuh anak-anak ya? Lagi ngapain? Ada di sini ada yang lagi bermain, kemudian di sini ada yang apa tuh? Ada yang sedang menangis ya. Kalian ceritakan di hadapan orang tua kalian. Jadi mohon dibantu, dibimbing ayah bunda untuk membantu anak-anak menceritakan gambar yang ada di hadapan ini. Kalian ceritakan apa yang kalian lihat ya. Kemudian apa nih? Kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak mau tanya nih, siapa sih nabi kita? Kita punya nabi, kita punya teladan, kita punya panutan, kita punya contoh ya, teladan yang harus kita contoh.
Siapa itu namanya? Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu siapa sih? Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Apa sih artinya Rasulullah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa sih artinya Rasulullah? Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Apa artinya Rasulullah? Rasulullah itu adalah utusan Allah. Jadi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad untuk kita sebagai umatnya. Jadi kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kita ini adalah pengikut Nabi Muhammad, Rasulullah utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nih sebagai umatnya, sebagai pengikutnya harus apa? Harus cinta kepada Rasulullah, harus cinta kepada Rasulullah. Agar apa? Agar nanti kita di akhirat bisa ditolong ya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Rasulullah menyayangi umatnya. Coba lihat di sini ada riwayat kisah bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Jadi dahulu pada suatu hari di pagi hari di hari raya Idul Fitri, semua anak-anak bergembira ya, pakai baju baru, kemudian makan makanan yang enak ya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari mana? Dari sholat Idul Fitri, dari masjid, kemudian mau pulang ke rumah, selesai sholat, Rasulullah atau Nabi Muhammad melihat ada seorang anak sedang menangis, ya, ada seorang anak sedang menangis. Nabi Muhammad bingung kenapa menangis, sedangkan yang lain bersukacita, bergembira, kok kamu menangis ya. Kemudian Rasulullah berkata, jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu, kata Nabi Muhammad. Ternyata anak tersebut adalah anak yatim piatu. Ibunya sudah meninggal, ayahnya meninggal wafat ketika berperang, mati syahid menegakkan agama Islam. Jadi anak ini ternyata tidak punya ayah dan bundanya sudah tiada ya. Jadi mereka si anak ini menangis, nggak punya apa-apa, nggak punya orang tua ya. Akhirnya apa? Di akhir kisah kemudian anak ini diangkat, dijadikan anak angkat oleh Nabi Muhammad Rasulullah, diberikan baju yang bagus, diberikan makanan yang enak. Pada akhirnya anak ini sudah tidak lagi bersedih, jadi gembira ya. Kemudian bergabung dengan anak-anak yang lain, bersuka cita, tidak sedih lagi anaknya. Itu adalah salah satu kisah contoh bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad Rasulullah kepada umatnya, kepada kita juga ya. Kemudian coba kalian perhatikan di sini ada sholawat ya. Pasti kalian di rumah suka sholawat nih ya. Banyak sholawat itu ya, bentuk-bentuk sholawat, bacaan-bacaan sholawat itu banyak sekali. Seperti apa? Seperti contohnya sholawat di sini ada sholawat badar, sholawat yang lain lah banyak. Coba kita lantunkan bersama-sama ya, agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai juga bentuk cinta kita kepada Rasulullah dengan perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah. Semuanya ya, ikuti semuanya, semuanya baca. Salatullah salamullah
ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik anak-anakku, coba kalian perhatikan lagi. Selanjutnya tadi adalah kasih sayang Nabi Muhammad. Sekarang adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalian baca Ar-Rahman dan Ar-Rahim, termasuk Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Anak-anakku semua, jadi Allah Tuhan kita itu punya banyak nama. Ya, banyak namanya. Banyak namanya yang sudah kita ketahui. Nama-nama Allah itu ada berapa? Ayo, siapa yang tahu? Ada berapa nama-nama Allah? Ada berapa? Ada 99. Ada 99 nama-nama Allah. Nah, nama-nama itu disebut dengan apa? Asmaul Husna. Apa artinya Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Apa? Nama-nama Allah yang baik. Nah, di antara nama-nama Allah yang baik itu ada dua nih yang kita pelajari pada hari ini. Apa itu? Salah satunya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan apa? Sama apa? Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah salah satu dari nama-nama Allah. Ya, salah satu dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nah, sekarang apa sih artinya Ar-Rahman itu? Apa artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Apa artinya Ar-Rahman? Allah Maha Pengasih. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar seorang anak sedang apa? Sedang menolong temannya yang terjatuh tuh. Temannya jatuh ditolong. Ini adalah salah satu contoh kita meneladani, mengamalkan nama-nama Allah Asmaul Husna. Ar-Rahman, Maha Pengasih, mengasihi sesama, ya. Menolong teman adalah contoh yang baik dalam mengasihi sesama makhluk, sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua mana nih? Yang kedua adalah Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahim? Ini yang kedua. Terbalik ini dulu nih yang kedua. Yang kedua adalah Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahim? Ar-Rahim artinya Maha Penyayang.
Jadi tadi yang pertama adalah Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Yang kedua adalah Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahim? Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Coba kalian perhatikan, ada sayangi, ya, sedang berkasih sayang. Salah satu contohnya adalah menolong orang, kemudian apalagi sedang peduli terhadap lingkungan, kasih sayang kepada teman yang sakit atau ada yang terkena musibah, kita tolong, kita sayangi, ya. Dan juga kita harus sayang kepada diri sendiri. Dengan apa caranya? Ya dengan merawat diri kita, mandi setiap pagi, setiap hari, pagi dan sore, atau ada yang 3 kali sehari, pagi, siang, sore juga boleh, ya. Kemudian memakan makanan yang sehat juga salah satu tanda kasih sayang kita kepada diri sendiri. Nah, kemudian coba kalian lafazkan, kalian ucapkan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Aku menyayangi keluargaku dan semua temanku. Aku menyayangi keluargaku dan semua temanku. Kita punya keluarga, ada ayah, ada bunda, ada kakak, ada adik, ya, ada paman, ada bibi, itu keluarga kita, semua harus kita sayangi. Kemudian apalagi? Dan juga semua temanku, kita punya teman-teman yang banyak, ya, juga harus kita sayangi. Itu sebagai pengamalan dari Asmaul Husna, nama-nama ya Allah yang baik, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tadi apa artinya Ar-Rahman? Ayo, apa artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya apa? Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Jangan terbalik tuh, ya. Harus diingat-ingat, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Oke, lanjut. Nah, tugasnya. Lanjut kepada tugasnya. Tugasnya adalah menulis kata atau menulis kalimat. Contohnya lihat, Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Kalian tulis sebanyak 5 kali, ya. Kalimatnya apa yang harus ditulis ini? Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Terus sampai nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sama, ya. Agar kalian untuk melatih tulisan kalian, dan juga nanti kan kalian ketika menulis kan tentunya membaca, ya, mengucapkan. Jadi biar tertanam mantap di dalam hati kalian. Biar kalian ingat ya, bahwa Ar-Rahman itu artinya adalah Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya Allah Maha. Cukup kalian tulis 5 aja di buku, ya. Di buku catatannya. Tulis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kita sudah sampai di akhir pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sudahi dengan membaca doa sesudah belajar. Semoga pada hari ini apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita serap, kita
aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah doa sesudah belajar. Jadi nanti kalian seperti biasa, nanti kalian ketika setiap mau pulang atau sesudah belajar itu kita baca doa. Ini adalah doanya, ya. Coba kita baca bersama-sama. Kalian hafalkan, kalau bisa hafalkan. Tapi kalau nggak bisa kita biasakan aja, nanti mudah-mudahan bisa hafal dengan sendirinya. Kita baca doa ya, ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau buat aku lupa padanya. Wahai Allah, pemilik seluruh alam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang amanah, jujur dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah pembiasaan doa sesudah belajar. Jadi setiap selesai kita belajar, kita baca doa ini ya. Terima kasih. Sampai sini pertemuan kita, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan tetap semangat, kemudian juga jaga kesehatan di rumah aja. Kita berdoa semoga musibah pandemi ini segera berakhir di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan soleha. Sampai bertemu di hari Senin depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.